Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur oleh karena pada pagi hari ini kita bisa menikmati anugerah Tuhan hingga kita boleh kembali diperjumpakan di dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 28 Juli tahun 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan di dalam doa kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur kehadirat-Mu, menandai segala kasih dan karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami semua. Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk bersama-sama boleh berkumpul untuk mendengarkan akan firman-Mu, dalam melandasi akan pekerjaan, akan aktivitas kami ya Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya melalui Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami boleh menyelami kebenaran firman Tuhan, terlebih boleh kami praktekkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32 firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedagilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Dari pembacaan kita diberikan tema, sungguhkah kita telah mengenal Dia? Sungguhkah kita telah mengenal Dia? Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah engkau mengenal tetangga sebelah rumah kita?" Anaknya menjawab, "Tentu." Kemudian ayahnya bertanya, "Apakah kau tahu makanan kesukaan mereka?" "Aku hanya tahu mereka adalah tetangga kita." Kata ayahnya, "Kau tidak mengenalnya dengan baik. Kau hanya mengetahui bahwa mereka tinggal di samping rumah kita." Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus, "Jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah." Mereka yang tidak mengenal Allah menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan melakukan segala macam kecemaran. Tetapi kata Paulus, kamu bukanlah orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena itu, orang yang mengenal Allah akan hidup menjadi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan karena itu, sebagai manusia baru yang telah mengenal Allah, harus membuang dusta, berkata benar, tidak membiarkan diri berbuat dosa, jangan mencuri, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutnya, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Sebagai manusia baru, hidup dalam kasih mesra terhadap semua orang dan hidup saling mengasihi. Pertanyaan bagi kita, apakah kita telah mengenalnya dengan baik atau hanya sekadar tahu bahwa Allah itu kasih? Saat kita berkata bahwa kita mengenal Allah, maka kita telah belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kenallah Allah lebih dalam, lakukanlah perintahnya, sebab kita ini umat yang dikasihinya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh kedengaran di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di mana ya Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk memeriksa diri kami masing-masing. Apakah kami telah mengenal Engkau dengan baik, atau hanya sekedar tahu bahwa Engkau adalah kasih? Jikalau kami berkata ya Tuhan bahwa kami telah mengenal Engkau, ajarlah kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami adalah umat-Mu, orang-orang yang Kau kasihi. Berdoa bersama jemaat Tuhan yang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Tuhan tolong mereka, jamah tubuh mereka ya Tuhan, sehingga melalui makanan, minuman, obat-obatan, para tenaga kesehatan, lawatan keluarga, itu boleh menjadi saluran kesembuhan bagi mereka yang sedang bergumul oleh karena berbagai hal. Tuhan senantiasa menolong menguatkan mereka, biarlah mereka boleh melaluinya bersama Tuhan. Bagi orang tua kami di dalam masa tua mereka, Tuhan jaga dan peliharakan, agar di dalam menjalani masa tua mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Senantiasa Engkau berikan kesehatan, hikmat, kekuatan kepada kami di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau embankan bagi kami ya Tuhan, baik di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan pun pelayanan kami. Biarlah segala sesuatunya kami kerjakan, kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Seluruh aktivitas kami, kegiatan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus senantiasa membimbing, menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita, boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.